Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pelatihan Divisi Bengkel Teknik Elektro, Himpunan Mahasiswa Elektro ITENAS, kali ini kita akan membahas salah satu software simulasi rangkaian elektronika yang bernama Proteus 8 Profesional. Nah, bagi kalian yang belum menginstal aplikasi Proteus 8 Profesional ini, bisa kalian download dulu softwarenya. Versinya boleh versi terbaru, boleh juga versi mulai dari versi 8 ya, untuk penggunaan lebih baiknya. Nah, di sini saya sudah install, saya sudah pasangkan aplikasi Proteus 8 Profesional ini. Nah, untuk versi 8.6 yang nanti akan saya bagikan linknya, ini kalian harus sebelum membukanya harus klik kanan dulu untuk membukanya, klik kanan, lalu biasakan untuk di run as administrator, karena sering terjadi error sebelumnya sih kalau tidak digunakan run as administrator. Oke. Nah, ini Proteus 8. Nah, sebetulnya software Proteus ini berbayar ya, seharusnya, akan tetapi untuk mahasiswa atau penggunaan edukasi gitu, saya hanya membagikan caranya gitu. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik ya. Selagi masih bisa ada software yang gratis, kita manfaatkan saja. Oke. Oke. Proteus Design Suite 8.6 ini merupakan software dari Lab Center Electronics ya. Sebuah perusahaan yang membuatnya, Lab Center Electronics. Di sini kita bisa melakukan simulasi rangkaian elektronika. Nah, kenapa simulasi rangkaian elektronika itu penting? Karena sebelum kita membuat suatu rangkaian yang jadi, yang aslinya, gitu, kita memerlukan sebuah software simulasi untuk mengurangi tingkat kegagalan dan mengurangi biaya yang kita keluarkan. Artinya, saat simulasi, kita mensimulasikan segala kejadian yang bisa terjadi gitu. Kalau rangkaian kita tidak benar gitu dalam pengkabelannya atau dalam rangkainya, akan terlihat kerusakan dan indikasi-indikasi lain gitu. Bayangkan kalau Anda tidak memiliki software simulasi, Anda langsung membuat rangkaian dan kemudian gagal beberapa kali hingga keluar biaya yang cukup besar. Cukup bersyukur ada software simulasi seperti ini. Oke. Baik. Untuk memulai menggunakan Proteus 8 Profesional ini, kalian bisa klik file, kemudian new project. Nah, di new project ini kalian akan membuat sebuah project gitu. Kalian misalkan ingin mensimulasikan suatu rangkaian, nah biasakan membuatnya seperti ini. Untuk name-nya kalian bisa bebas, kasih nama bebas, misalkan rangkaian 1, saya kasih nama rangkaian 1. Kemudian untuk path atau lokasinya kalian bisa pilih di mana aja gitu, tempat kalian ingin simpan project ini. Kemudian new project atau from development board, ini fungsi yang umumnya gitu, kita harus memilih new project, karena kalau from development board ini, jadi dia sudah menyediakan papan-papan yang sudah jadi gitu. Jadi untuk pembelajaran kita pilih saja yang new project. Kemudian klik next. Oh ya, sebelumnya dirubah lagi ya ini. Kita namai lagi rangkaian 1. Oke. Oke. Kemudian klik next. Untuk templates-nya, ini templates itu jadi ukuran desain skema kalian itu mau digambar dalam ukuran seperti apa. Ada landscape A3, landscape itu berarti mendatar ya. Lebarnya A3, dan portrait A3 atau A4, itu terserah penggunaan kalian. Kita gunakan saja yang landscape A3. Nah, karena kita hanya membuat sebuah simulasi, jadi jangan kita pilih saja do not create a PCB layout. Artinya kita tidak akan membuat PCB layout, jadi kita hanya membuat simulasi saja. Oke, klik next. Ini juga klik next saja. Centang satu skematik saja, lalu finish. Sebenarnya kalian juga tidak harus membuat sebuah template seperti ini gitu, tinggal klik saja icon yang ini gitu.
Akan tetapi untuk lebih lengkapnya nantinya di sini ada judul rangkaian kalian, path-nya di mana, jadi tidak akan lupa menyimpannya di mana. Oke. Sebelum kita membuat sebuah rangkaian, kita harus kenal dulu tab-tab yang ada di sini ya, fitur-fitur yang ada di Proteus 8 ini. Untuk tab file ini seperti biasa ya, software-software yang lain juga kalau di tab file ada untuk new project, ada untuk menyimpan, ada untuk mengekspor di sini. Misalkan kalian sudah ada suatu rangkaian dan ingin dijadikan gambar atau PDF, nah kalian bisa klik export graphics ini. Untuk mencetak juga ada, dan untuk di sini juga ada desain-desain yang telah kalian gambar misalnya, nah ingin dibuka lagi, kalian tinggal klik file. Kemudian diedit ini untuk ya seperti biasa untuk memotong, mengcopy dan mempaste atau undo dan redo suatu perintah. Kemudian yang view di sini berkaitan dengan tampilan yang ada di layar kerja gitu, di worksheetnya. Anda bisa zoom in, Anda bisa juga zoom out, dan ada fitur-fitur yang lain, silahkan dicoba saja. Nah, tapi yang fitur yang sering dimainkan gitu di Proteus 8 Professional ini adalah ini Snapgrid. Snapgrid ini maksudnya titik-titik bantu gitu, garis bantu atau titik bantu. Ini toggle gridnya bisa berupa grid titik dan grid garis seperti ini. Nah, untuk lebar kotaknya kalian bisa atur di Snapgrid ini. Ada satuannya 0,1 inci, ada, dan yang lain bisa kalian atur sendiri. Oke. Saya terbiasa tidak memakai grid gitu karena agak terlalu risih ya kalau saya. Tergantung selera Anda bagaimana. Kemudian di tool ini ada wire auto router. Nah, sebenarnya tool ini fitur untuk PCB ya. Jadi kalau misalkan kalian mengecek apakah desain kalian sudah benar atau tidak, nah bisa menggunakan electronic rules check. Jadi sambungannya sudah betul atau tidak. Tapi untuk kali ini kita jarang menggunakan tools di sini. Kemudian untuk desain ini berhubungan dengan judul atau kebutuhan dokumen yang ada di desain. Kemudian grab ini nanti misalkan pada saat simulasi kalian membutuhkan tampilan grafik ya, suatu grafik, nah kalian bisa atur di sini. Kemudian di debug ini adalah berkaitan dengan simulasi gitu, untuk merun simulation untuk istilahnya mengeksekusi simulasinya mau per step atau tidak bisa diatur di sini di debug. Kemudian untuk library nanti ini library itu bisa digunakan untuk mengatur pustaka komponen kalian. Jadi nanti ada komponen yang dibutuhkan, kalian bisa cari di library ini. Dan template. Nah, untuk template di sini ada untuk mengecek seluruh yang berhubungan dengan baik warna, misalkan grafik dan yang lain-lain, kalian bisa atur di template. Nah, untuk tab-tab saya rasa cukup. Untuk selebihnya bisa kalian explore saja sendiri. Nah, untuk fitur-fitur di tab yang ini yang secara vertikal itu ada, yang pertama ada selection mode. Selection mode ini jadi ya kalian bisa pilih bebas aja gitu, mau block atau apa dengan menggunakan selection mode. Yang kedua ada component mode. Component mode ini biasanya digunakan pada saat nanti menjalurkan sebuah rangkaian gitu, menghubungkan sebuah rangkaian, kalian harus pakai component mode. Kemudian junction mode ini untuk menentukan sebuah titik gitu. Nah, ini ada titiknya. Jadi nanti ada junction ya, istilahnya junction tuh ada dua garis, nantinya nyambung atau enggaknya nanti disatukan pakai junction mode. Nah, paling yang sering kita gunakan itu component mode, selection mode, component mode, dan di sini ada bagian generator mode juga sering kita gunakan. Nah, di sini ada fitur-fitur untuk membangkitkan beberapa sinyal gitu, jenisnya ada sinyal DC, sinyal AC, sinyal clock juga. Nah, fitur ini sering digunakan. Kemudian ada fitur probes atau ya alat ukur, ada alat ukur tegangan, alat ukur arus. Ini mengukurnya di suatu titik ya, jadi bukan dalam bentuk alat ukur voltmeter atau ampermeter. Nah, untuk yang ini measurement tools
Di sini ada logonya seperti logo avometer ini. Nah, di sini berisi tentang berisi alat-alat yang biasa digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik seperti osiloskop, logic analyzer, I2C debugger, potmeter, acemeter, dan lain-lain kalian bisa gunakan di measurement tools ini. Oke. Selebihnya itu yang paling sering digunakan. Oh ya, yang paling penting itu bagian yang ini. Oh sebentar. Nah ini terminal modes. Nah terminal mode ini ada logo-logo simbol-simbol daya ya, simbol-simbol sumber catu daya ya. Seperti power, ground, input, output gitu. Simbol-simbol ini cukup penting ya digunakan untuk menghubungkan sebuah jalur. Oke. Saya kira pengenalan fitur cukup sampai di situ. Kemudian kita akan lanjut ke bagaimana cara merangkai dan mensimulasikan sebuah rangkaian elektronika. Oke. Nah, di sini ada dua ya, ada tulisan P dan tulisan L. Yang di sini P itu untuk memilih komponen yang akan kalian gunakan gitu, yang kalian butuhkan. Seperti kalian memilih komponen di dunia nyata gitu, kalian juga bisa pick gitu, bisa ambil di bagian P ini. Misalkan kalian butuh sebuah resistor, kalian tinggal ketik res. Nah, diketik res, lalu di sini banyak pilihannya, tinggal kalian tentukan saja. Tapi untuk sebuah generik atau resistor yang biasa, kalian tinggal pilih res. Oke. Kemudian kalian juga misalkan membutuhkan sebuah LED gitu ya, sebuah indikator dioda bercahaya ya, LED. Tinggal kalian tulis saja LED, tapi di sini ada misalkan kalian mau LED warna merah, misalkan LED red. Nah, tinggal ditulis aja. Nanti dia otomatis memfilter gitu yang berhubungan dengan kata LED dan warna merah gitu. Di sini ada yang dua warna, ada yang satu warna saja. Kita gunakan yang ini, LED red. Oke. Kemudian misalkan kita membutuhkan sebuah catu daya ya. Bisa kalian searching lah catu daya itu seperti source atau apa gitu. Nanti si Proteus akan memilihkan dan memfilter sesuai pencarian kalian. Nah, ada clock source. Biasanya saya menggunakan V source ya. Nah, V source. Di sini ada keterangannya DC voltage source. Ya, DC voltage source ini di dunia nyatanya bisa berupa power supply, adaptor, ataupun baterai lain. Kita ambil. Oh iya, cara mengambilnya tinggal di double klik saja. Klik 2 kali lalu akan muncul di sini. Nah, setelah dirasa komponen kalian cukup untuk membuat sebuah rangkaian, tinggal di close saja, pick device-nya, kemudian kita gunakan komponen itu di layar kerja atau worksheet. Nah, jadi worksheet itu yang ada kotak ini, kita usahakan kerjakan di sana gitu agar mudah dalam pembacaannya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan mensimulasikan rangkaian sederhana saja. Kita akan menyalakan LED dengan sebuah catu daya dan dihambat oleh satu resistor. Untuk memasukkan komponen ke worksheet, kalian bisa klik 1 kali dulu komponen mana yang akan kalian masukkan. Misalkan saya akan memasukkan LED warna merah. Saya klik 1 kali LED itu, komponen itu, kemudian klik 1 kali juga di lembar kerja kalian. Nah, kemudian akan ada muncul simbol LED seperti ini, tapi tidak tegas ya, tidak tegas tampilannya karena ini seolah-olah kita masih bisa bergerak kemana saja gitu, menyimpan mau di mana saja gitu, belum diletakkan secara fixnya. Kemudian cukup 1 kali klik lagi juga, nanti kalian akan menyimpan komponen itu di worksheet. Nah, begitu juga komponen yang sama, yang lain juga klik 1 kali pada library ini, kemudian arahkan ke worksheet, klik 1 kali di worksheet. Nah, maka akan muncul juga di sini gitu, seperti ini. Oke. Untuk bila kalian membutuhkan komponen itu dalam misalkan dalam resistor ini ingin berdiri tegak gitu ya, menyimpannya ingin tegak, nah, kalian bisa pilih fitur yang ini, rotate clockwise atau anti clockwise.
Ataupun kalian juga ingin misalkan membalikan mirror ya, memirror sebuah komponen. Di sini ada. Nah, misalkan saya ingin si resistornya saya simpan dengan tegak gitu. Nah, 90 derajat atau minus 90 derajat sama saja. Nah, maka klik yang tadi kita masukkan juga sama. Nah, kemudian letakkan di tempat yang kalian inginkan. Kemudian saya akan tambahkan satu catu daya di tengah-tengahnya. Nah, setelah semua komponen berhasil disimpan oleh kalian, maka sekarang kita akan lanjut ke proses wiring. Nah, proses wiring ini bisa sebenarnya pada saat kalian meletakkan komponen itu sudah masuk ke komponen mode gitu. Jadi kalian nggak usah klik komponen mode lagi, karena pada saat kalian mengklik atau menyimpan komponen ini langsung kalian bisa hubungkan gitu antar kaki komponennya. Nah, sekarang kita coba hubungkan dari positif sumber daya ke salah satu kaki resistor. Cara menghubungkannya, kalian cukup klik satu kali di ujung salah satu komponen yang akan kalian hubungkan. Kemudian tinggal arahkan saja kursornya kemanapun kalian inginkan gitu. Kemudian kalau ingin membuat sebuah belokan, misalkan kan ini satu kali klik itu sudah otomatis bisa belok satu kali. Kemudian ingin buat belokan selanjutnya, maka klik lagi satu kali. Nah, kemudian di sini akan ada belokan selanjutnya, dan untuk menghubungkan yang titik terakhir kalian tinggal klik saja satu kali. Jadi tidak usah didrag ya. Kemudian kita sambungkan lagi dari kaki kedua resistor ke positif LED atau anoda LED-nya. Kemudian negatif sumber kita masukkan ke negatif dioda atau katodanya, kaki katodanya. Oke. Nah, cukup sederhana sekali. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa si nilai resistor itu default atau nilai awalnya itu 10 kilo gitu. Jadi kalau kalian ingin membutuhkan suatu nilai tertentu, maka kalian tinggal double klik komponennya, maka akan muncul tampilan edit komponen seperti ini. Atau kalian bisa klik kanan, lalu ada properties. Kurang terlihat ya. Klik kanan, edit properties. Maaf. Nah, di edit properties bisa kalian atur gitu. Misalkan saya ingin resistansi sebuah resistor yang tadi menjadi 1 kilo ohm misalkan, 1K. Oke. Otomatis akan berubah nilainya 1K. Kemudian supply-nya juga saya inginkan supply-nya 5 volt. Saya tidak ingin supply yang 1 volt. Tinggal di double klik saja seperti tadi gitu, di double klik komponennya atau klik kanan edit properties. Kita ubah menjadi 5 volt. Oke. Nah, cukup sederhana. Setelah rangkaian setelah rangkaian digambar dan dinyatakan selesai gitu, maka kalian bisa simulasikan rangkaian ini dengan cara kalian lihat ke pojok kiri bawah. Di sini ada beberapa tools untuk simulasi ya, sebenarnya tools cepat untuk simulasi. Jadi kalian bisa klik tanda play seperti ini, ada artinya run the simulation. Kalau yang ini advance the simulation by one animation frame, artinya jadi per suatu perubahan yang ada di Proteus itu kalian bisa analisis satu persatu. Kemudian ini untuk mempause atau menghentikan sementara, dan ini untuk stop simulation. Kita pilih saja yang run the simulation. Nah, sebenarnya ini sudah menyala ya, LED warna merah itu sudah menyala. Hanya saja sepertinya resistor 1K ini cukup besar ya, terlalu menghambat besar sekali untuk tegangan 5 volt. Kita coba saja ubah dulu. Sebenarnya tadi sudah agak menyala gitu. Kita ubah dulu. Biasanya sih kalau tegangan 5 volt kita menggunakan 220 atau 120 ohm juga sudah cukup. Coba kita lihat. Nah, sekarang nyala LED-nya itu sangat terang ya. Berbeda dengan yang tadi. Nah, itu si Proteus itu bagusnya software Proteus ini. Jadi kalau kalian ada kesalahan atau misalkan arusnya kurang atau apa, dia bisa mengindikasikan dengan tampilan-tampilan yang menarik gitu, yang cukup bisa menginformasikan. Kemudian di sini ada yang tanda seru seperti ini, ada error message ya.
Jadi di sini misalkan kalian mengsimulasikan suatu rangkaian gitu, ternyata ada error atau ada pesan peringatan, di sini bisa muncul gitu. Hanya saja pesan peringatannya berbeda-beda ya setiap masalahnya. Nanti bakal dikasih tahu oleh Proteusnya. Oke, kemudian ya dalam penggunaan alat ukur misalnya, misalkan kita ingin melihat sih berapa sih tegangan yang ada di dioda atau berapa sih tegangan yang ada di resistor, kita tinggal ambil komponen measurement unit ya, yang tadi instrumen. Di sini terdapat berbagai macam instrumen. Misalkan kita karena tegangannya ini DC, ada polaritasnya, maka kita gunakan DC voltmeter misalnya. Lalu kita pasang paralel di tempat pengukurannya gitu, di tempat yang ingin kita ukur. Sama seperti yang menyambungkan yang tadi, kita tinggal klik satu kali dan arahkan klik di akhirnya. Nah, ini yang dinamakan dots ya, atau titik. Jadi pada saat ada junction atau persimpangan, nah terkadang ada suatu persimpangan yang seperti ini misalkan. Nah, ini kan tidak di tengah-tengah yang ini tidak nyambung ya, karena tidak ada dotsnya gitu. Bahkan ini kesepakatan penulisan seperti itu ada dua ya, ada yang gambarnya melewati seperti itu melewati jalur seperti itu, ada yang menyilang saja tanpa ada simbol yang melewati tapi tidak dikasih titik, artinya ini tidak nyambung. Kalau misalkan ada titik, ini nyambung gitu, kesepakatannya gitu. Oke, kita ingin ukur kembali lagi, kita ingin ukur tegangan di resistor ya. Oke. Nah, si voltmeter ini juga lengkapnya Proteus juga memfasilitasi kalian untuk menentukan jenis voltmeter yang ingin kalian gunakan gitu. Spesifikasinya bisa kalian atur sendiri. Caranya seperti biasa, klik kanan edit properties. Nah, misalkan kalian ingin ranknya dalam milivolt, kilovolt atau default, kalian sebebas kalian mau inginkan. Kemudian ada resistansi bebannya berapa gitu. Kan semakin bagus, semakin besar resistansi pada voltmeter gitu, semakin bagus alat ukurnya. Maka di sini dikasih 100 mega. Oke. Oke, kita simulasikan saja si software rangkaian yang telah kita buat ini dengan cara run simulation. Nanti kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat gitu, dari tegangan 5 volt karena kita menggunakan LED dan kemudian ada resistor 1 yang nilainya 120 ohm. Ternyata di pengukuran ada 2,73 gitu di resistor ini. Maka kalian bisa dapatkan informasi sesuai kebutuhan kalian gitu, untuk memfasilitasi kebutuhan kalian dalam mensimulasikan suatu rangkaian, mulai dari rangkaian yang sederhana maupun rangkaian yang rumit gitu. Karena menurut saya library yang ada di Proteus ini cukup lengkap ya. Misalkan kalian butuh suatu IC digital, misalkan NL555. Nah, ini ada. Terus misalkan kalian butuh microcontroller Arduino misalkan, yang sedang booming sekarang Arduino, kalian bisa ketik aja Arduino di sini. Maka akan muncul beberapa board Arduino. Tapi yang saya gunakan di sini sebelumnya tidak ada gitu, jadi ada tahap penginstalan dulu Arduino-nya. Hanya saja si Proteus ini telah memfasilitasi dari software untuk simulasi rangkaian microcontroller gitu. Software-software lain saya kira belum sebagus ini gitu. Kemudian ada beberapa tampilan ya, misalkan kalian butuh tampilan LCD, di sini ada cukup lengkap tuh ya. LCD-nya mau LCD apapun gitu tampilannya ada, saya kira lengkap. Oke. Mungkin untuk tutorial pengenalan fitur dan penggunaan simulasi di Proteus 8 profesional saya cukupkan di sini. Untuk bagi kalian yang ingin bertanya atau misalkan masih kurang jelas dalam software simulasi ini, bisa kalian tanyakan di sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivat Elektro.